Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak punya hak untuk memastikan seorang itu mesti dihukum, artinya kadarnya mendapatkan hukuman, atau disiksa karena satu perbuatan zalimnya. Nanti dikonfirmasi di surat yang lain, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi tugas seorang nabi itu mengingatkan, bukan menguasai sesuatu. Nanti hak Allah dan kewajiban Allah, hak itu punya Allah dan kewajiban Allah memberikan hidayah kepada hambanya. Apakah dia mau menerima atau tidak, itu kembali nanti pada pilihannya, tapi Allah yang menentukan. Jelas? Nabi hanya mengingatkan saja. Ya, tidak orientasi pada hasil. Nggak usah pikirkan hasilnya Muhammad. Itu secara psikologi bagus. Ya, sama dengan antum teman-teman ikhwan, maaf ya bapak-bapak. Kalau Anda bekerja selalu mengharapkan hasil, Anda kecewa. Udah nyiapkan proyek, udah study, udah bagus-bagus, tiba-tiba nggak dapat seperti yang diharapkan, capek. Makanya kata Allah itu nikmati ikhtiarnya, karena rezekinya sudah ditetapkan, nggak akan tertukar. Ya, Anda memikirkan sesuatu yang sudah pasti, kurang kerjaan. Ya, kadang-kadang kalaupun nggak dapat sekarang, tapi ikhtiar Anda itu keringatnya, ilmunya, pikirannya, biayanya, itu sudah dinilai, dituliskan. Begitu dituliskan, rezeki itu diakumulasikan. Jadi kalau nggak dapat sekarang, besok lusa itu diakumulasikan. Cuman kadang-kadang ketika dapat nggak sadar kalau itu lebih besar dari apa yang diharapkan, karena dikumpulkan dari sebelumnya. Nggak usah khawatir. Nah, kembali sikap molarnya Muhammad, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Ya, kewajiban kamu hanya mengingatkan, mintakan kepada Allah doa untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau kemudian mesti disiksa, mesti dihukum, mesti surga dan neraka, itu hak prerogatifnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Nabi saja dijaga kemaksumannya oleh Allah untuk kembali kepada sifat maksumnya, yaitu mengingatkan. Maka Nabi tidak menjamin, tidak memberikan kepastian, dalam arti tidak punya hak prerogatif tentang surga dan neraka. Syafaat iya, minta syafaat, tapi yang memutuskan siapa? Allah. Lantas kenapa Anda menjadi panitia surga dan neraka? Sesat neraka. Sepanjang masih hidup, nyawanya masih ada, itu masih ada peluang untuk taubat. Kenapa Anda hukumi dengan neraka? Kenal Firaun? Ayo bilang kenal, saya udahan. Firaun saja yang Fir'aunnya kejamnya luar biasa ngaku Tuhan, itu kesempatannya sampai di akhir nyawa ke kerongkongan. Dan dua nabi ditugaskan, dan kata-katanya diperintahkan lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Musa, Harun katakan yang lembut. Itu ada di Quran surah 20 Thaha ayat 43 sampai 44. Rahmatullah. Jadi Musa nabi, Harun nabi, dakwahnya ke Firaun, kejamnya luar biasa, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Katakan dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan ingat Tuhan, lantas takut dan dia bertobat. Lantas siapa Anda di hidayat yang bukan nabi? Ya, Anda bukan seperti Musa, tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdakwah kepada orang-orang yang bukan Firaun, dan dia masih hidup, belum tiba ajalnya kepadanya. Lantas menyimpulkan bahwa ini neraka, ini begini, tidak. Berikan selalu harapan-harapan kebaikan.